Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Purnamawati, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 4 kelas A, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Tata Negara. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian ruang lingkup dan konsep. Constitutional law atau bisa disebut dengan state law adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar adat, kelengkapan negara dalam garis horizontal maupun vertikal. Kita membahas konsep. Konsep merupakan suatu kajian yang terfokus pada suatu hal yang hakikatnya adalah ilmu. Ilmu secara objektif adalah pengetahuan yang kita ketahui dari panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis dan ilmu tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan. Jadi sebuah pengetahuan bisa menjadi ilmu apabila memenuhi indikator seperti ontologi dan epistemologi. Hukum tata negara hubungannya dengan ilmu antara lain seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosial, dan ekonomi. Adapun sumber hukum tata negara, yang pertama hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional, kedua nilai-nilai konstitusi yang tak tertulis, yang ketiga constitutional convention, yang keempat peraturan perundangan tertulis, yang kelima jenis prudensi peradilan, dan yang terakhir doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinion doctrum. Pembahasan yang kedua adalah asas-asas hukum tata negara. Di sini ada bentuk-bentuk negara hukum. Yang pertama ada formal dan material. Formal terbagi menjadi tiga. Yang pertama individualisme. Apa sih individualisme? Yaitu negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu negara, dan yang ketiga adalah monopoli. Monopoli yaitu negara berperan dominan dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada material. Material terbagi menjadi tiga. Yang pertama kolektif, yang kedua dominasi negara, dan yang ketiga welfare state. Selanjutnya ada bentuk negara. Bentuk negara terbagi menjadi dua. Ada negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Apa sih negara kesatuan? Negara kesatuan berbentuk sentralistik dalam pemerintahannya. Kewenangan didominasi oleh otoritas. Sedangkan negara serikat atau federal bersifat kolektif kolegial. Di sini adapun asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan yang pertama ada desentralisasi, yang kedua ada dekonsentrasi, dan yang ketiga adalah tugas pembantuan. Adapun asas negara hukum, ciri-cirinya yang pertama jaminan hak asasi manusia, yang kedua badan kehakiman bebas atau mandiri yaitu lembaga yudikatif atau independen, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, dan yang terakhir pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir yaitu asas demokrasi. Asas demokrasi yang pertama penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, yang kedua penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, yang ketiga adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, yang keempat rotasi kekuasaan, yang kelima pemilu, dan yang terakhir kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Pembahasan yang ketiga adalah bentuk negara. Bentuk negara terbagi menjadi dua, ada negara kesatuan dan negara bagian. Kita akan membahas negara kesatuan atau yang biasa disebut dengan unitary state. Yang pertama ada vertical major model, yang kedua center representative model, yang ketiga unification model, dan yang keempat mixed model. Adapun karakter dari negara kesatuan, yang pertama satu konstitusi yang berlaku atau tidak ada konstitusi dalam konstitusi. Yang kedua satu pemerintah di tingkat pusat, yang ketiga satu kewarganegaraan, yang keempat satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat, dan yang kelima dominasi pusat. Dan kita membahas negara bagian atau biasa disebut dengan federal state. Yang pertama perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, dan yang kedua keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Adapun karakternya, yang pertama satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, contohnya Amerika Serikat. Yang kedua kedaulatan ganda, yang ketiga hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk pemerintah.
Bentuk-bentuk pemerintah yang pertama autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tunggal. Yang kedua oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu. Yang ketiga monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Dan yang terakhir republik, yaitu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori bentuk pemerintahan yang pertama adalah monarki, yaitu kekuasaan dipegang oleh satu orang dan berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. Yang kedua tirani, yaitu diperintah oleh satu orang sewenang-wenang dan sangat buruk. Yang ketiga aristokrasi, yaitu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Yang keempat oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan juga. Dan yang kelima demokrasi, pemerintah dijalankan rakyat berdasarkan kepentingan rakyat. Dan yang terakhir ohlokrasi, yaitu masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah sehingga ia bebas. Sistem pemerintah secara umum terbagi menjadi dua, yang pertama presidensil, yang kedua parlementer. Presidensil antara lain yang pertama kepala negara menjadi kepala pemerintah atau eksekutif, yang kedua pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, yang ketiga menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, dan yang terakhir eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Yang kedua parlementer. Parlementer antara lain yang pertama kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintah karena lebih bersifat simbol nasional. Yang kedua pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Dan yang terakhir kedudukan eksekutif lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Pembahasan selanjutnya adalah negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern adalah suatu negara yang memiliki kekuasaan tunggal, antara lain yang pertama sistem satu partai, yang kedua menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada negara, yang ketiga organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan, yang keempat penentuan wakil rakyat masih dominan pengusaha, dan yang terakhir eksekutif dominan. Dan demokrasi modern antara lain sistem multipartai, penyelenggara kekuasaan rakyat, kesatuan individu, rakyat memiliki kedaulatan penuh, dan undang-undang dominan. Pembahasan terakhir adalah teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, pelaksanaan pembatasan kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama secara langsung, yaitu pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat seperti internal dan eksternal. Trias politika. Trias politika terbagi menjadi tiga, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif antara lain kekuasaan membuat undang-undang, presiden, dan satuan kerja pemerintah. Legislatif antara lain kekuasaan pelaksanaan undang-undang dan DPR. Dan yang terakhir yudikatif antara lain kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan pembahasan yang disampaikan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.